Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad ufayal mudagun. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, apa berupa kekuatan iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah bukakan pintu hidayahnya, pintu barokahnya dari langit dan bumi yang berupa berkah, kedamaian, kesejahteraan, keamanan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga, bulan di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, dan pada bulan tersebut Rasulullah Muhammad SAW juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali teladan-teladan Rasulullah SAW. Memang Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan kita, tetapi ajarannya masih melekat di sanubari kita dan kita pertahankan sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Yang jadi masalah adalah apa kewajiban kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehubungan dengan hadis di atas, khutbah kali ini edisi Jumat tanggal 21 Oktober 2021 kami akan menyampaikan khutbah dengan tema 3 kewajiban kepada Rasulullah Muhammad SAW. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita mengidolakan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik. Maka dari itu, setidaknya ada 3 kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kewajiban yang pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah kita mengimaninya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah diamalkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Allah berfirman di surat As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'u bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang telah membenarkan kitab Taurat
dan memberi kabar gembira kepada kalian bahwa setelah diriku nanti akan datang kelahiran seorang rasul bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, maka setelah utusan datang dengan berbagai keterangan, dengan berbagai kemujizatan, hadza qalu hadza sirrun mubin, maka mereka mendustainya, mereka menganggap dia adalah sihir. Begitu juga ketika kita mengetahui bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah dan benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika Muhammad bersama orang-orang yang ikut bersamanya adalah sangat keras pada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Maka dari itu kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan yang haknya petunjuk dan Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus yaitu Rasul dengan petunjuk, dengan agama yang hak, agama Islam. Maka dimenangkan agama di antara semua agama, walaupun orang-orang musyrik sangat membencinya. Untuk itu kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah diutus Allah untuk mencemarakan akhlak yang mulia. Wa ma umitu inama umitu li utamakan akhlak, dan tidak aku utus Muhammad kecuali untuk menyembuhkan akhlak yang mulia. Muslimin jamaah rahimakumullah. Ada kewajiban yang kedua kita sebagai muslim kepada Nabi Muhammad adalah mencintainya. Kita tahu bahwa ketika kita mencintai Rasulullah, sebagai bukti kita mencintai Rasulullah adalah kita siap untuk melaksanakan apa yang diperintahnya dan menolak apa yang dilarangnya. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datangnya dari Rasulullah laksanakan, dan yang dilarang tinggalkanlah. Untuk itu manakala kita ingin mencintai Rasulullah dengan berbanyak salawat, insya Allah kita akan selamat, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu berbanyaklah dengan balas salawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Maka dari itu ketika kita ibadah, kita menurut Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana tidak mengikuti Muhammad, maka tertolaklah amalnya. Untuk itu mari kita benar-benar mencintai Rasulullah. Karena dengan taat pada Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 32, Atingu Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk melakukan rahmat kita perlu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun kewajiban kita sebagai manusia kepada Rasul yang ketiga adalah meneladaninya. Kita tahu bahwa berbagai macam contoh teladan Nabi Muhammad diberikan kepada kita, tapi kita seolah menjauh dari Rasulullah. Pada Rasulullah sudah dikatakan di Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya di dalam diri Muhammad ada teladan yang baik. Bahkan di surah Al-Qur'an ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sebenarnya di dalam diri Muhammad ada akhlak yang tinggi. Yang jadi masalah adalah sudahkah kita benar-benar meladani kehidupan Rasulullah? Maka dari itu setidaknya ketika kita sudah melaksanakan perintah yang wajib, maka kita perlu melaksanakan yang sunnah. Setidaknya ada 7 sunnah yang perlu kita pertahankan, kita lakukan, kita laksanakan sampai akhir hayat secara istiqomah. Yang pertama, ketika kita masih punya cita-cita, punya harapan
agar terwujud, maka laksanakan tahajud. Karena orang yang tahajud insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, maka laksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Karena 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian yang ketiga adalah kita disuruh untuk membaca Al-Quran, tilawah. Sebagai seorang muslim hukumnya adalah makruh manakala diberi waktu 40 hari belum khatam. Maka dari itu ada komunitas one day one juz, 1 hari 1 juz. Dengan demikian manakala kita telah akrab dia dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian yang keempat adalah kita disuruh untuk sedekah. Karena orang yang sedekah Allah akan menggantinya. Sedekah tidak harus berupa harta. Karena orang yang bersedekah dengan harta, Allah menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Maka dari itu jadikanlah tiada hidup tanpa sedekah. Kemudian yang kelima adalah sholat duha. Kita tahu bahwa ruas jantung manusia ada 360 ruas. Maka dari itu manakala kita mengerjakan 2 rakaat duha, maka kukurlah kita sedekah terhadap 360 ruas yang ada dalam tubuh kita ini. Kali dalam doa sholat duha adalah, ya Allah, jika rezeki datangnya dari langit maka turunkanlah, wa in kana fil ardi fahdiju, dan jika rezeki datangnya dari bumi maka keluarkanlah, dan jika rezeki itu ada sukar maka mudahkanlah, dan jika rezeki itu kotor maka bersihkanlah, dan jika rezeki itu jauh maka dekatkanlah. Maka dari itu marilah kita membiasakan diri untuk senantiasa sholat duha. Kalau kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka dianggap sebagai orang yang tidak lupa bersedekah. Ketika kita mau menambah 2 rakaat lagi, kita dianggap sebagai orang yang ahli ibadah. Ketika kita menambah 2 rakaat lagi, kita dicatat sebagai orang yang dicukupkan rezekinya pada hari itu. Dan ketika kita mau menambah 2 rakaat lagi, kita dicatat sebagai orang calon penghuni surga. Muslimin jamaah sholat jamaah rahimakumullah. Adapun yang keenam adalah istighfar. Kita tahu bahwa setiap saat kita senantiasa berbuat dosa, baik itu dosa itu disengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah